機能させなかったので Heho Pop Gengs. Para pecinta bulu tangkis tanah air, siapa nih yang tiba-tiba main bulu tangkis karena kena demam Raisa sama Anya Geraldine di Tepok Bulu 2022 yang digelar channel Vindes? Bagaimana tidak? Keduanya tampil memukau dengan jersey putih dipadu celana pendek hitam, ditambah sentuhan blush on dan lipstick pinknya. Wadidaw. Oh, tapi jangan salah ya. Atlet bulu tangkis dunia juga nggak kalah kok dengan mereka berdua. Mau bukti? Coba deh perhatikan atlet yang satu ini. Atlet ganda putri asal Jepang yang terkenal karena murah senyumnya. Ditambah lagi aksi-aksi manjanya di lapangan ini. Ike, ayo gitu ya. Tapi bukan cuma modal paras cantik aja. Prestasi Chiharu Shida di lapangan juga patut diacungi jempol. Pemain yang turun di kategori ganda putri berpasangan dengan Matsuyama ini menjadi juara All England 2022 dan Indonesia Open 2022. Yang paling fenomenal menurut aku nih pernah dijalani oleh Shida adalah saat menghadapi pasangan Malaysia, Perlitan dan Muralih Tarantina di Sudirman Cup tahun 2021. Saat game baru berjalan dengan skor 2-1, Shida mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Ia bahkan sempat nangis loh Pop Gengs. Sempat dikira tidak bisa melanjutkan pertandingan, ia tetap bangkit. Dengan cederanya, pertandingan pun bisa tertebak. Tapi ternyata tidak, perlawanan nyatanya tetap seimbang. Meski Shida cedera, bahkan pasangan ini mampu menumbangkan pemain Malaysia hanya dalam 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-17. Hebat kan? Cantik lagi. Belum cukup dengan senyuman menawan Shida. Tenang aja Pop Gengs, masih ada lagi kok. Tebak siapa? Oke, aku kasih clue. Tunggal putri Jepang dan sekarang berada di peringkat 34 dunia. Selalu tampil tanpa make up. Dan yang terakhir nih, ia penggemar berat Taufik Hidayat. Ada yang bisa nebak nggak? Ya udah, aku kasih jawabannya. Ia adalah Aya Ohori. Gimana? Mantep kan pilihan aku? Soal skill boleh diadu kok. Pemain kidal ini juga tetap mematikan di dalam lapangan. Salah satu pertandingan yang fenomenal adalah saat ia menyingkirkan pemain tunggal asal Thailand, Ratchanok Intanon, pada babak kedua Denmark Open 2019. Aya Ohori yang pada saat itu menduduki peringkat 26 dunia, mampu mengalahkan Ratchanok yang menempati ranking 5 dunia. Dalam pertandingan, ia mampu merebut set pertama dengan skor 21-19, kalah pada set kedua dengan 21-12, namun, ia berhasil mengakhiri perlawanan Ratchanok dengan skor 21-15. Padahal, dalam 2 pertemuan sebelumnya nih, Ohori selalu tumbang hanya dalam 2 set aja. Kamu udah puas dengan 2 atlet bulu tangkis tadi? Atau itu belum cukup untuk mengalihkan duniamu dari Anya Geraldine dan Raisa? Kalau yang ini gimana? Gadis cantik ini adalah rekan senegara Ratchanok Intanon. Namanya adalah Rawinda Prajongjai. Pada ajang Indonesia Open kemarin, ia sukses mencuri perhatian publik. Bukan hanya karena parasnya yang manis, tapi juga mampu mengalahkan ganda nomor 1 dunia Chen Qingchen dan Jia Yifan. Pertemuan ini cukup fenomenal karena dalam 14 pertemuan sebelumnya, Rawinda yang berpasangan dengan Jongkolpan Kitty Harakul selalu kalah. Namun keduanya bisa tampil lepas. Bahkan, Rawinda mampu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-15 dalam waktu 59 menit. Bukan kebetulan ya. Kecantikannya berbanding lurus sama prestasinya. Buktinya, dia mampu masuk dalam 10 besar ranking top dunia. Ia pernah memenangkan SEA Games 2017, Thailand Master 2018, dan Taipei Open 2019. Waktu lihat video ini, aku kira pemain asal Indonesia. Soalnya paras cantiknya mirip banget kan sama wajah-wajah cewek Indonesia. Tapi ternyata ia adalah atlet asal Myanmar. Namanya adalah Tetar Tuzar. Namanya susah banget ya disebut. Meski begitu namanya sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia dengan paras cantiknya saat tampil di nomor tunggal putri pada Olimpiade Tokyo.
Meski sih, paras cantiknya tak sejalan dengan prestasinya saat di Olimpiade Tokyo. Tapi menurut Tuzar, berlaga di Olimpiade adalah salah satu impiannya dan itu merupakan laga paling fenomenal dalam hidupnya. Ya, meski ia harus kandas usai berhadapan dengan pebulu tangkis asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Ia memang sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia dan menjadi semakin dikenal di Indonesia. Sayangnya, ia mendapat cacian dan hujatan dari negaranya sendiri. Ia dicap sebagai pengkhianat oleh rakyat yang kontra dengan junta militer. Oke deh, mari kita lanjut. Lagi-lagi dari Thailand nih yang pernah mencetak rekor sebagai atlet termuda yang dipanggil ke timnas bulu tangkis Thailand, yakni pada usia 13 tahun. Ia bahkan digelari malaikat bulu tangkis oleh banyak orang. Namanya adalah Pitchamon Opatniput. Emang sih namanya belum masuk dalam ranking BWF dunia, tapi Pitchamon Opatniput yang berwajah manis ini secara sensasional menembus semifinal saat mengikuti kejuaraan nasional di Thailand yang bahkan diikuti semua pemain top Thailand, kecuali Intanon. Hanya saja ia kalah dari Pitayapurn Chaiwan dalam pertempuran rubber game 8-21, 21-19, dan 14-21. Wajar sih ya, soalnya Pitayapurn berada di peringkat 27 dunia dan peringkat kelima di Thailand. Dan ada satu nama lagi nih yang masuk dalam daftar aku. Dia ini pernah tampil di ajang perebutan Piala Sudirman 2021 lalu. Namanya adalah Alina Ilgizarovna Davletova. Pebulu tangkis kelahiran Rusia ini adalah atlet spesialis ganda putri dan ganda campuran. Tapi namanya mulai disorot setelah sukses membuat repot pasangan Indonesia, Pravin Jordan, melatih Deva Oktaviani. Penggemar bulu tangkis Indonesia dibuat gagal fokus nih sama paras cantik Alina. Bersama rekannya, Rodion Alimov, memang kalah dari pasangan Indonesia. Tapi kemenangan tersebut tidak didapat dengan mudah. Di game pertama, Alina memang tidak bisa bicara banyak dan harus kalah dengan skor 21-15. Tapi pada game kedua, Alina dan pasangannya menunjukkan keganasannya. Pravin dan pelatih justru harus melewati jus untuk bisa mengakhiri kemenangannya atas Alina Alimov dengan skor 27-25. Sayangnya karena kasus invasi Rusia ke Ukraina, Alina Davletova dilarang bermain untuk Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Belum tahu kapan larangan bertanding bagi pebulu tangkis Rusia akan dicabut. Jadi, yang mau lihat aksi dari Alina yang sabar ya. Dan dari Thailand kita terbang ke Australia. Soalnya aku akan kenalin kamu sama seorang kawan lama aku. Banyak yang bilang sih dia kembaran aku. Namanya adalah Gronya Somerville. Gimana Pop Gengs? Cantik banget kan? Nah, bicara tentang negaranya, memang sih negara ini gak sering kedengaran dalam dunia bulu tangkis. Tapi prestasinya juga gak bikin kecewa kok. Ya, meski sejatinya tak mengukir kiprah yang terbilang fantastis di dunia tepok bulu. Ada satu pertandingan yang menurut aku cukup fenomenal dari Gronya saat menjalani kompetisi perdananya di tahun 2018. Berpasangan dengan Setia Namapasa, ia berhasil menaklukkan wakil Thailand Ploynaput Ananda Churakun Matana Hemrah Jatun. Ini nih baru ribet. Dengan skor 21-14, 21-9 hanya dalam waktu 1560 detik atau 26 menit.